Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana atas izinnya lah pada saat ini kita masih banyak mendapatkan nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Kita masih diberikan kesempatan umur yang panjang sehingga kita masih dapat beraktivitas seperti biasanya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj. Seperti yang banyak sekali orang ketahui bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa perjalanan Rasulullah Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan juga Rasulullah SAW melakukan perjalanan ke langit ketujuh menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat pertama yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Pada ayat ini Allah telah menjelaskan bahwa Rasulullah Muhammad SAW pernah melakukan sebuah perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan yang sangat jauh dalam waktu satu malam. Apakah semua itu masuk ke dalam pikiran manusia? Tidak. Kenapa? Karena itu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam agama Islam tidak semuanya harus sesuai dengan logika, karena seperti yang kita ketahui Allah Subhanahu wa taala itu tidak terlihat, akan tetapi kita merasakannya, dan dengan bantuannya lah hidup kita akan menjadi lebih mudah. Pada peristiwa ini apa yang telah terjadi? Yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah Muhammad SAW untuk menemuinya langsung, untuk memerintahkan untuk sholat. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Rasulullah Muhammad SAW untuk melakukan puasa, untuk melakukan zakat, untuk melakukan haji. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya menyampaikan melalui malaikat Jibril dan langsung disampaikan oleh kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan semua itu tercantum di dalam Al-Quran. Akan tetapi pada peristiwa kali ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan Rasulullah Muhammad SAW untuk langsung menemuinya. Karena apa? Ini adalah peristiwa yang sangat penting. Ini adalah perintah yang harus diutamakan dari hal yang utama, hal yang harus dipentingkan dari hal yang penting, yaitu melaksanakan sholat. Karena dengan sholat
itu dapat menjauhkan dari perbuatan yang keji dan mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang bagaimana? Salat yang benar sebenarnya salat yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'annya pada surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi Utla ma uhiya ilaika minal kitami wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, yang artinya bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan umat manusia untuk melaksanakan sholat, karena dengan sholatlah mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan sholat ini mampu menjauhkan kita dari perbuatan yang keji dan mungkar. Apabila masih ada orang yang rajin sholat, yang rajin selalu ke masjid, akan tetapi dia masih saja melakukan perbuatan yang tidak benar seperti mencuri, korupsi, melakukan perzinahan dan yang lainnya, atau auratnya masih belum tertutup, maka sholatnya juga perlu ditanyakan. Maka dengan itu mari kita perbaiki sholat kita, walaupun kita masih keadaan dalam perbuatan dosa, karena manusia ini tidak luput dari akan perbuatan dosa. Hanya malaikatlah yang di dunia ini yang tidak memiliki dosa, dan yang biasa membuat dosa itu adalah syaitan. Manusia ini terletak di tengah-tengah antara malaikat dan syaitan. Terkadang manusia melakukan hal yang benar dan terkadang manusia juga melakukan hal yang salah. Dan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita selalu diberikan hati nurani untuk memberikan kita hidayah untuk mempercayakan diri kita untuk melakukan sesuatu. Ketika ada perbuatan yang mampu membuat kita melakukan keburukan, maka hati kita selalu berketuk. Nah, ketika pikiran kita memiliki pemikiran yang buruk, itu terkadang hanya sekali-sekali wajar. Akan tetapi itulah ujiannya. Ketika kita melawannya, maka disitulah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita masih dalam keadaan bermaksiat, masih belum menutup aurat, masih melakukan korupsi dan lain sebagainya, maka laksanakanlah sholat, perbaikilah sholat kita. Maka dengan begitu, dengan sholatlah dapat menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, perbanyaklah sholat, perbaikilah sholat. Hanya dengan sholatlah dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.